Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Hassani, saya sebagai praktisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadan Fathan sebagai editor kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Badi, saya sebagai editor satu pertama. Perkenalkan, nama saya Pandi Artadinata, saya sebagai kameramen dan yang menjelaskan mengenai part-part isinya. Perkenalkan, nama saya Dimas Fikri Anugrah, saya sebagai kameramen 2. Yang pertama, kita siapkan motherboard. Motherboard adalah perangkat utama yang berfungsi sebagai tempat memasang komponen internal sebuah komputer. Motherboard menghubungkan dan mengaktifkan semua komponen komputer sehingga dapat bekerja secara optimal. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah slot kabel 24 pin yang digunakan untuk memberi daya pada motherboard, khususnya untuk fitur-fitur penting seperti chipset dan PCIe. Kabel ini memiliki konektor 24 pin yang cocok untuk motherboard dan biasanya dilengkapi dengan lapisan pelindung untuk mencegah kerusakan. Kabel 24 pin berfungsi untuk memberi daya pada fitur-fitur penting pada motherboard. Selanjutnya masuk ke slot RAM atau slot memori adalah konektor fisik pada papan induk komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghubungkan modul RAM atau random access memory. Selanjutnya ada soket CPU atau slot CPU adalah bagian dari motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan mikroprosesor CPU dengan papan sirkuit cetak PCB. Fungsinya adalah memudahkan pemasangan dan penggantian CPU, menjamin pemasangan chip sirkuit CPU yang tepat, melindungi CPU dari kerusakan saat pemasangan atau pelepasan. Soket CPU memiliki ribuan pin atau titik kontak yang berfungsi untuk mentransfer daya antara CPU dan perangkat lainnya, mentransfer data antara CPU dan juga yang dengan perangkat lainnya. Selanjutnya adalah CPU, Central Processing Unit, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan perintah pada komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena mengatur semua aktivitas dan jalannya program di dalamnya. Berikut adalah beberapa fungsi dari CPU. Yang pertama, menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk dari sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna, mengontrol akses ke memori dan perangkat lainnya yang terhubung ke komputer, dan juga mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer, menjalankan perhitungan matematika yang rumit. CPU bekerja dengan mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. CPU memiliki 3 unit inti, yaitu Arithmetic Logic Unit, Arithmetic Logic Unit, Control Unit, dan Register Memory Unit. Ketiga unit ini bekerja secara berhubungan untuk menyelesaikan tugas komputasi. Dan selanjutnya, port power CPU adalah lubang pada komputer untuk menghubungkan kabel daya ke komputer. Kabel power CPU berfungsi untuk menyuplai arus listrik secara terus-menerus. CMOS adalah chip memori yang menyimpan pengaturan BIOS pada motherboard komputer dan berfungsi untuk memungkinkan komputer menyimpan data saat mati. CMOS juga merupakan chip memori bertenaga baterai yang menyimpan pengaturan BIOS, seperti waktu sistem dan konfigurasi perangkat keras. CMOS ditenagai oleh baterai CMOS yang disebut juga CMOS RAM. Baterai CMOS memungkinkan BIOS tetap aktif meskipun tidak ada aliran listrik. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, musik, program, referensi aplikasi, dan sistem operasi. Kita juga ada kabel SATA yang dimana kabel tersebut berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan massal seperti HDD, optical drive, dan solid state drive SSD ke motherboard komputer. Kabel SATA menggunakan teknologi SATA yang merupakan antarmuka penghubung untuk koneksi bus komputer.
Kabel SATA memiliki beberapa fungsi. Pertama itu mentransfer file dengan kecepatan tinggi, menghemat ruang pada casing karena ukurannya yang kecil dan tipis, lebih mudah dipasang dan dilepas karena konektornya yang lebih kecil dan fleksibel. Selanjutnya kita masuk ke bagian power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke perangkat elektronik atau komputer. Power supply juga dikenal dengan sebuah sebutan satu daya atau adaptor. Fungsi utama power supply adalah mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang tepat. Kedua, menjaga kestabilan arus listrik. Ketiga, melindungi komponen dari kerusakan akibat lonjakan atau penurunan daya yang tiba-tiba. Power supply juga dapat mengubah energi dari bahan dasar seperti energi matahari, angin, dan kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya ini tadi ada kabel 24 pin yang dijelasin di awal. Selanjutnya ini kabel power CPU atau kabel power supply PSU, berfungsi untuk menghubungkan PSU ke sumber listrik utama. PSU sendiri bertanggung jawab untuk mengubah listrik dari sumber eksternal menjadi voltase yang sesuai untuk komponen PC. Selanjutnya kita ada kabel Molex. Kabel Molex adalah konektor yang berfungsi untuk menyediakan daya ke berbagai komponen komputer seperti motherboard, kipas, floppy disk, drive CD atau DVD, kartu video, atau beberapa model hard drive lama. Selanjutnya ada power SATA atau kabel daya SATA, berfungsi untuk memasok daya ke perangkat penyimpanan. Kabel ini memiliki 15 pin konektor, di mana 3 pinnya itu bekerja secara paralel untuk mengirimkan daya dengan voltase yang berbeda. Yang terakhir ada kabel PCIe, adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat peripheral ke motherboard komputer, seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Kabel PCIe memiliki fungsi yang pertama menghubungkan perangkat peripheral ke motherboard, kedua memberi daya pada kartu grafis, ketiga mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Kabel PCIe memiliki fungsi menghubungkan perangkat peripheral ke motherboard, memberi daya pada kartu grafis, dan juga mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya kita akan memasang sebuah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah komponen hardware yang berfungsi untuk menyimpan data sementara pada perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM memiliki fungsi penting dalam kinerja perangkat diantaranya menyimpan data program aplikasi yang sedang digunakan, menyimpan data sistem yang terus berubah-ubah, membantu prosesor komputer menjalankan aplikasi dan membuka file, meningkatkan kinerja perangkat. RAM merupakan memori jangka pendek yang hanya aktif saat perangkat menyala. Data yang disimpan di RAM akan hilang atau lenyap ketika komputer mati. Selanjutnya kita akan memasang CPU fan atau kipas unit. Pemrosesan pusat CPU adalah kipas yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor komputer. Kipas ini biasanya dipasang di atas prosesor untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh pengoperasian prosesor. Fungsi utama CPU fan adalah membuang udara panas dari prosesor agar prosesor tetap dingin dan tidak overheat saat komputer digunakan. Menjaga prosesor agar suhu tetap stabil, membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama. Sebagai tambahan, kipas CPU fan dapat terganggu fungsinya jika baling-balingnya tertutup debu. Semakin tebal debu yang menempel, maka akan memperlambat kinerja sebuah sistem tersebut. Selanjutnya, kita akan memasang sebuah power supply. Jangan lupa dikencangkan bautnya agar tidak lepas dari tempatnya.
Ini selanjutnya ada kabel 24 pin. Kita masukkan ke dalam casingnya terlebih dahulu. Ada kabel power hard disk, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ada kabel power CPU. Selanjutnya kita pasang harddisknya. Setelah dipaskan, kita pasang bautnya. Kita masukkan motherboardnya kepada tempat casingnya ya. Dipastikan agar semuanya masuk dengan pas agar tidak mengakibatkan kerusakan. Setelah itu kita kencangkan motherboardnya menggunakan baut. Setelah itu kita pasang kabel SATA-nya dari motherboard ke harddisknya. Pasang kabel 24 pinnya ke motherboardnya. Hubungkan juga kabel power CPU-nya ke motherboard. Kemudian hubungkan kabel power SATA-nya ke harddisk. Kemudian pasang juga kabel dari casingnya seperti kabel audio, kabel USB, dan kabel LED-nya ke motherboard. Apabila semua kabel sudah selesai dipasang, selanjutnya kita akan tutup casingnya. Jangan lupa casingnya dikunci menggunakan baut. Setelah itu kita pasang penutup casingnya. Setelah penutup casingnya dipasang, lalu dikencangkan menggunakan baut.
Setelah penutup casing selesai dipasang, selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya. Sambungkan kabel power ke colokan PC. Selanjutnya sambungkan kabel HDMI ke monitor. Jangan lupa juga sambungkan USB keyboard dan mouse-nya. Lalu kita aktifkan. Kemudian kita tunggu sampai layar monitornya masuk ke halaman Windows-nya. Apabila sudah masuk ke halaman Windows-nya, itu berarti PC yang kita rakit tadi berfungsi dengan baik.